Malam, untuk Pak Jai. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Dodi Alfayet, terus ada rekan saya, Wisnu Yudhoyono Widodo, dan yang terakhir juga ada Zidan Ardiansyah. Nah, di sini untuk pendahuluan, sistem pengantaran makanan merupakan salah satu layanan yang berkembang pesat seiring meningkatnya penggunaan aplikasi pemesanan secara online. Agar layanan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan proses optimasi yang terstruktur terhadap aspek-aspek yang operasional utama. Tiga variabel kunci yang menjadi fokus dalam sistem ini adalah waktu perjalanan, waktu layanan, serta eksperimen skenario. Nah, di sini ada flowchart dari apa namanya judul kami, yaitu yang pertama ada di sini ada mulai, kemudian ada pelanggan melakukan pemesanan, sistem menerima pesanan, validasi pesanan, pesanan valid, kemudian itu dinyatakan tidak atau pesanan ditolak, kemudian selesai, kemudian ada setelah pesanan valid, kemudian ada ya dan setelah itu restoran menerima pesanan, proses persiapan makanan, proses persiapan, pesanan siap, kemudian alokasi kurir, kurir mengambil pesanan, perjalanan ke lokasi pelanggan, kemudian pesanan diterima, dan konfirmasi pesanan diterima, dan yang terakhir selesai. Nah, ini merupakan flowchart atau urutan apa namanya itu sistem pada pengantaran makanan delivery system. Nah, kemudian ada variabel waktu project. Di sini yang pertama itu ada 3 poin, jarak antar titik pengantaran. Di sini jarak menentukan waktu tempuh sehingga rute optimal sangat diperlukan. Kemudian kondisi lalu lintas dan jalan seperti kemacetan, jalan sempit, atau kondisi cuaca yang dapat memperlambat pengantaran. Kemudian yang terakhir ada penentuan rute seperti strategi rute seperti short test path, kemudian multi drop rute route atau cluster delivery yang dapat mengurangi waktu perjalanan secara signifikan. Lalu berikutnya adalah variabel waktu layanan. Yang pertama tuh waktu pemrosesan order. Itu meliputi input order oleh sistem serta verifikasi. Terus berikutnya itu ada waktu persiapan makanan. Variasi terjadi berdasarkan menu, jumlah pesanan, dan kapasitas dapur. Lalu yang berikutnya itu waktu serah terima antara kurir dan restoran atau pelanggan. Biasanya dipengaruhi oleh antrian di restoran atau pelanggan yang lambat merespon. Nah, ini tuh ada hasil datanya tuh untuk ada 10 orderan untuk di bagian interval itu tuh apa namanya nilai yang bervariasi itu tergantung permintaan yang ada atau permintaan yang tidak konstan. Itu menunjukkan selang waktu kedatangan antar pesanan dalam satuan menit. Nah, untuk di kolom waktu masuk itu tuh pesanan diterima oleh sistem. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan waktu masuk pesanan sebelumnya dengan interval kedatangan pesanan saat ini. Nah, untuk berikutnya itu ada kolom mulai proses. Itu menunjukkan waktu dimulainya pemrosesan pesanan oleh sistem. Lalu berikutnya itu kolom proses order. Itu tuh mempresentasikan lama waktu yang dibutuhkan untuk memproses pesanan tersebut yang mencakup konfirmasi restoran, persiapan administrasi, dan penugasan awal. Nah, untuk apa namanya kolom selesai proses itu tuh apa namanya penjumlahan penjumlahan antara waktu mulai proses dan waktu proses order. Nah, kolom ini tuh menandai saat pesanan siap untuk diserahkan ke tahap pengantaran.
Nah, untuk kolom tunggu order, itu tuh menunjukkan waktu tunggu pesanan sebelum diproses. Seluruh nilai pada kolom ini tuh bernilai 0, yang berarti tidak terdapat antrean pada tahap pemrosesan order, seperti itu. Nah, untuk berikutnya itu ada kolom waktu antar. Itu tuh menggambarkan dari durasi waktu yang dibutuhkan kurir untuk mengantarkan pesanan ke pelanggan tersebut. Ini tuh nilai waktu tuh relatif lebih besar dibandingkan waktu proses order. Terus berikutnya itu ada kolom mulai antar. Itu menunjukkan waktu aktual dimulainya proses pengantaran oleh kurir. Terus berikutnya itu adalah kolom selesai antar. Itu tuh merupakan waktu ketika proses pengantaran benar-benar selesai. Nilai ini diperoleh dari penjumlahan waktu mulai antar dan apa namanya waktu antar. Lalu berikutnya itu waktu tunggu kurir mencerminkan waktu yang ditunggu oleh pesanan yang telah siap antar karena kurir belum tersedia seperti itu. Karena yang pertama itu 0, kenapa kok yang pertama itu 0? Karena itu adalah orderan yang pertama, jadi tidak perlu menunggu kurir. Seperti itu. Terus kolom kurir itu menunjukkan jumlah kurir yang melayani sistem, yang pada simulasi ini bernilai 1 untuk seluruh pesanan. Next. Baik, untuk eksperimen skenario-nya, yang pertama itu penambahan jumlah kurir. Mengurangi beban per kurir sehingga distribusi pengantaran menjadi lebih merata. Terus selanjutnya ada merubah rute prioritas, mengatur rute berdasarkan waktu puncak, area padat, perminatan, atau kondisi lalu lintas. Dan yang terakhir, pengurangan waktu persiapan di restoran. Dilakukan melalui peningkatan SDM, optimasi, atau penjadwalan order. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi dari apa yang kita bahas kali ini, optimasi sistem pengantaran makanan memerlukan pendekatan menyeluruh terhadap variabel waktu perjalanan, waktu layanan, dan analisis melalui eksperimen skenario. Ketiga aspek ini memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas dan efisiensi operasional. Dengan melakukan permodelan dan simulasi terhadap ketiga variabel tersebut, perusahaan dapat mengidentifikasi titik-titik kritis yang perlu ditingkatkan dan merancang strategi operasional yang lebih baik. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal